Pembebasan lahan selalu menjadi permasalahan yang rumit di setiap pembangunan, baik pembangunan jalan tol maupun jalan nasional. Seperti halnya pembangunan jalan jalur lintas selatan atau JJLS di Kulon Progo yang masih menjadi polemik. Sebab hingga saat ini pembebasan lahan tanah dan bangunan milik warga terdampak belum terbayarkan. Setelah diusut, anggaran pembebasan lahan diduga mengendap di pemerintah Provinsi DIY. Hal ini diketahui setelah warga melakukan audiensi langsung di kementerian pada Senin 3 November 2025 di Jakarta. Dan akhirnya warga mendapat jawaban bahwasanya ada dugaan kuat dana mengendap di provinsi. Sebab pemerintah Provinsi DIY lah yang memiliki kewenangan membayar bidang tanah dan bangunan terdampak JJLS di Kelurahan Karangwuni, Glagah, dan Palihan. Dengan total lahan terdampak sekitar 819 bidang tanah dari 3 kelurahan tersebut. Dijelaskan, anggaran pembebasan tanah dan bangunan berbentuk ganti rugi bukan dimiliki pemerintah pusat, lantaran kewenangan ganti rugi JJLS berada di Pemprov DIY. Hal ini lantas membuat pemerintah pusat bingung. Pasalnya, pemerintah pusat hendak melakukan pembangunan JJLS sesegera mungkin, namun saat ini masih terhalangi dengan kepemilikan lahan. Warga terdampak JJLS Karangwuni Eko Yulianto menjelaskan, perwakilan warga termasuk dirinya hadir dalam audiensi dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Pihaknya ke Jakarta kemarin menanyakan soal ganti rugi. Pemerintah pusat justru malah tertawa karena pembayaran UKR kewenangannya ada di provinsi. Dalam audiensi dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah punya kewenangan yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki kewenangan dalam mengukur bidang terdampak JJLS, sedangkan Provinsi DIY bertugas dalam pembayaran ganti rugi. Dalam pelaksanaan dan pembangunan, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan itu. Fakta dalam audiensi itulah yang membuat warga terdampak JJLS di Kelurahan Karangwuni, Glagah, dan Palihan merasa kecewa. Lantaran beberapa kali audiensi dengan provinsi, Pemprov seakan cuci tangan. Alasan Pemprov berkaitan dengan kewenangan yang terbatas. Warga merasa tertipu karena Pemprov DIY selalu berdalih pembayaran kewenangan di pusat. Menanggapi kondisi itu, pihaknya kembali menyusun langkah. Melalui sekelompok warga terdampak JJLS dari 3 kelurahan, pihaknya berupaya melakukan audiensi kembali, lantaran kejelasan pembayaran UKR berada di provinsi. Sementara itu, warga terdampak asal Glagah Supiono mengaku kecewa dengan sikap Pemprov DIY. Pasalnya warga seolah tidak dianggap. Beberapa audiensi dilakukan, Pemprov DIY justru melempar kewenangan ke pusat. Alhasil, masyarakat semakin bingung dan tak mendapat kepastian, dan akan menuntut kejelasan ke pemerintah Provinsi DIY. Supriyono sendiri juga harus menanggung utang bank untuk membeli lahan baru, sebab lahan miliknya yang seluas 400 meter persegi terkena proyek pelebaran JJLS dan sampai kini belum menerima UKR. Ia mengaku melakukan pinjaman hingga 200 juta ke bank untuk membeli lahan baru. Harapannya utang itu bisa dilunasi dengan UKR JJLS, namun sampai 6 tahun uangnya belum juga diterima. Salah satu warga lainnya bernama Muhri, warga Kelurahan Palihan, Kapanewon Temon. Lahan miliknya yang terdampak luasnya sekitar 293 meter persegi. Ia mengakui keluar slip nominal UKR pada tanggal 8 April 2021 lalu. Saat itu dijanjikan pembayarannya paling cepat 14 hari atau paling lama 3 bulan setelah slip keluar. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan rumah yang masih ditempati oleh Muhri bersama keluarganya. Berikut sebuah warung yang menjadi tempat usahanya.
Seperti warga lain, ia pun menyiapkan antisipasi dengan hendak membeli lahan pengganti, sebab ia tak ingin saat pembangunan dimulai, ia tergusur dan belum memiliki tempat baru. Dari situlah ia berani pinjam uang ke bank untuk membeli lahan baru, sambil menunggu pembayaran UGR. Apesnya, UGR yang dijanjikan tak kunjung cair, sedangkan ia sudah terlanjur pinjam ke bank dan menanggung utang serta bunganya. Lahan baru yang hendak dibeli pun gagal dimiliki karena tak mampu dibayar angsurannya. Kini Muhri pun harus dihantui kejaran utang dari bank. Ia bahkan sampai harus menjual barang-barangnya di rumahnya agar bisa melunasi utang bank tersebut. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan dan warga bisa menerima UGR serta pemerintah segera bisa membangun JCLS. Dan kedepannya JCLS bisa segera dinikmati manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.